kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pasti saudara hafal itu nyanyian satu tadi. Karena sebab dia hidup, ada hari esok. Coba saudara nyanyi kembali, mungkin tidak ada musik, tidak apa-apa. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yang keras. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu dia hidup, karena ku tahu dia yang pegang, dia yang kuasai hari besok, maka hidup kita jadi berarti. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita lihat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat lebih dulu Injil Matius 28 dengan sepintas lalu saja kita baca dengan cepat untuk menyegarkan ingatan kita semua mengenai peristiwa ini. Ayat 1, Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu harinya orang Yahudi adalah hari Minggu, hari pertama. Hari ketujuh hari Sabtu, dan harinya orang Yahudi itu dimulai jam 6:01 sore dan berakhir jam 6 besoknya sore. Jadi setelah lewat hari Sabat, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Malaikat turun, terjadi gempa, batu terguling, dan malaikat Tuhan duduk di atas batu yang penutup kuburnya Tuhan Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Tuhan Yesus sudah berkali-kali katakan, kalau saya tidak salah, selama pelayanan dan di dalam Alkitab, ada 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan ditangkap, diserahkan kepada orang kafir, dan kemudian dia akan dibunuh, disalibkan, mati. Tapi pada hari yang ketiga bangkit. Beberapa kali Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, dan ini malaikat kembali tekankan. Dia bilang dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit, seperti yang telah dia katakan. Jadi membuktikan bahwa apa yang Tuhan Yesus ucapkan itu terjadi. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Jadi malaikat ini mengajak ada ibu-ibu, ada perempuan-perempuan yang datang untuk meminyaki, merempah-rempahi jenazahnya Tuhan Yesus. Di perjalanan mereka mulai tanya, nanti siapa yang gulingkan batu? Mereka jalan terus sampai di kubur, dan peristiwa yang kita baca ini, gempa terjadi, ada malaikat Tuhan turun, batu terguling, dan malaikat duduk di atas batu itu.
Kemudian dia bilang, sekarang lihat, kosong, kubur kosong. Ada satu anak guru sekolah minggu dulu pernah cerita. Dia bilang, malaikat datang, gulingkan batu, kemudian Tuhan Yesus keluar dari kuburan. Itu salah banget. Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum batu kuburan itu digulingkan, dibuka. Jadi orang yang alami kebangkitan di dalam Tuhan itu seringkali dia keluar dari satu keadaan yang terkurung di satu kuburan, entah kuburan apa itu, kuburan kekhawatiran, kuburan masalah dan sebagainya. Seringkali dia keluar dari situ dengan cara tidak usah ada yang bukakan pintu, sudah keluar sebelum pintu dibuka. Nah, itu yang terjadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ke-9 Matius pasal 28, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Shalom. Shalom alaihim. Shalom, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bukti Tuhan Yesus bangkit. Nah, ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya murid-muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Itu pernyataan Tuhan Yesus, dan itu yang kita baca pagi ini di dalam rangka kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat pagi ini mungkin saya sampaikan 2 atau 3 hal. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari ucapan Tuhan Yesus. Tadi saya sudah singgung, ini ayatnya Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini pertama kali Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, maksudnya tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus cerita semua rangkaian penderitaannya dan orang-orang yang terlibat. Ini sekali lagi dengan hati yang tidak enak, kita lihat menyinggung hal ini, bahwa selalu untuk karya penyelamatan, kalau saudara mau diselamatkan dari pekerjaan, dari usaha, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari apapun, seringkali yang menjadi pengganggu utama adalah tokoh agama. Keselamatan bangsa pun seringkali tokoh agama yang hatinya busuk itu jadi pengganggu yang hebat untuk kebangkitan bangsa, kebangkitan gereja, kebangkitan seseorang, kebangkitan sekelompok orang. Orang-orang yang mau dituntun untuk selamat selalu ada peranan pengganggu. Setan pakai tokoh agama yang hatinya rusak, hatinya tidak baik, hatinya busuk. Setan pakai untuk menghalangi. Tuhan Yesus katakan, tua-tua orang Yahudi, tua-tua agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang yang tahu tentang firman, tetapi hatinya tidak bagus, pasti tidak mempraktekkan firman. Saudara dan saya, biar kita bolak-balik datang ibadah, kalau kita tidak berikan hati kita dijamah dan dipulihkan dan dibangkitkan seperti kebangkitan Kristus, maka kita cuma jadi pendengar dan tahu firman, tetapi kita tidak jadi pelaku firman. Sedikit-sedikit kamu, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit khawatir, kita tidak jadi pelaku firman. Sayang. Nah, kita lihat sebentar. Nah,
Yang pertama dari dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita lihat firman Tuhan digenapi. Dan pagi ini pun melalui kebangkitan Tuhan Yesus, berita baik buat kita. Tuhan akan genapi melalui kebangkitannya, dan kita memberi diri untuk mati bersama dengan Kristus dan bangkit dalam kehidupan yang baru bersama Dia. Maka kita akan alami kebangkitan. Kita alami kegenapan janji Tuhan atas hidup kita. Janji-janji yang kita tahu, kita akan lihat dan alami dengan cara yang seringkali melampaui akal. Kok bisa ya saya lewati keadaan ini? Kok bisa ya saya begini sampai hari ini ya? Kalau diingat berapa tahun lalu saya tidak ada harapan. Kita akan lihat dan alami hal-hal yang luar biasa. Penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Melalui peristiwa kebangkitan, penggenapan dari ucapan Tuhan Yesus terjadi, terbukti. Dan ini makin menguatkan hati murid-murid. Orang-orang yang mengiring Tuhan makin dikuatkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka lihat, oh iya, dulu sudah diberitahu ke kita, tapi kita tidak nyantol di pikiran kita. Cuma dengar-dengar sedikit, tetapi tidak nyangkut di hati, di pikiran. Jadi mereka kebingungan tadinya. Nah, ya ini ada pagar, tanda pagar. Pernyataan Tuhan Yesus sebelum terjadi, kemudian menjadi kenyataan. Kebangkitan Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sampaikan lebih dulu sebelum terjadi. Kemudian jadi kenyataan. Pada hari Minggu pagi, murid-murid datang lihat dan sungguh-sungguh kubur kosong. Bukan kain yang membungkus jenazah itu bukan dibuka pelan-pelan baru Tuhan Yesus keluar. Apa adanya itu kain, Tuhan Yesus sudah di luar. Itu bukti. Saudara kalau lihat kepompong, dia mesti bolongin dulu tuh kepompong baru kupu-kupunya keluar. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia keluar tanpa dibuka pintu. Itu batu penutup kubur tanpa dibuka dan tanpa diurai itu kain yang membalut jenazahnya. Dia keluar, bangkit. Tidak ada yang dapat menahan, tidak ada yang dapat menghalang kebangkitan dari Tuhan. Dan itu sama seperti yang Tuhan rancang untuk kita. Kita lihat itu sebentar. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus sebelum terjadi, kemudian menjadi kenyataan. Hari-hari ini kita banyak dengar pendeta menyampaikan sesuatu tapi tidak terjadi. Saya bukan tidak percaya nubuatan, tetapi Tuhan Yesus bilang hari-hari ini menjelang kedatangannya akan banyak nubuat-nubuat palsu. Hati-hati, jangan termakan sembarangan. Pegang saja firman, nggak usah terlalu termakan dengan nubuatan-nubuatan yang sembarangan. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan satu nubuatan, terjadi. Dia bangkit, dia mati, dia bangkit. Yang kedua, dalam kebangkitan Tuhan Yesus, di sana membangkitkan kita dalam kehidupan baru. Itu yang kita nyanyi tadi. Sebab dia hidup, ada hari besok, ada harapan buat besok. Hidup jadi berarti. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Dalam kematian Kristus. Katanya waktu kita dibaptis,
Kita berarti sama dengan kita ambil bagian dalam kematian. Kita mati bersama dengan Kristus, dikuburkan melalui baptisan yang kita rela terima. Bukan karena kepepet untuk dilakukan, tetapi karena rela. Kalau ada di sini yang belum dibaptis, mesti memberi diri dibaptis. Dibaptis katanya, firman Tuhan bilang, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memampukan kita, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita ada di dalam Kristus, maka kebangkitan Tuhan Yesus itu memampukan kita untuk hidup dalam hidup yang baru. Hidup lama ngamuan, hidup lama iri hati, hidup lama kebencian, hidup lama tidak mengampuni, hidup lama khawatir, hidup lama mengeluh, hidup lama ngomel, hidup lama suka menuduh dan lain-lain. Tetapi orang pikir tidak mungkin dia berubah. Saya sudah saksikan banyak orang yang alami kematian keinginan dosanya bersama dengan Kristus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, datang pada salib itu, kemudian dia ikut mati dalam tabiat dosanya, kemudian dia berubah. Orang kaget lihat, dulu orang ini jahatnya minta ampun, dulu orang ini meditnya, pelitnya minta ampun, kok jadi berubah, jadi murah hati. Saya seringkali dengan rekan-rekan hamba Tuhan, saya suka terang-terangan. Saya bilang, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke berapa itu? 6, dikatakan orang pelit, orang kikir tidak masuk surga. Heran, orang yang begitu kikir, begitu dia alami kebangkitan di dalam Yesus, berubah. Orang kaget. Salah minum obat kah? Bukan salah minum obat, tetapi alami kebangkitan di dalam Tuhan. Dia diubahkan. Orang yang biasanya khawatir, dia jadi orang yang tenang. Orang yang biasanya gelisah, dia jadi tenang. Orang yang biasa ngamuan, jadi sabar. Saya pernah bilang sama satu ibu, jangan minta Tuhan bikin kita sabar. Tidak akan itu terjadi. Tuhan berilah saya kesabaran. Tidak akan terjadi. Firman Tuhan bilang, buanglah kemarahan, kenakan kesabaran. Dari mana kita mampu mengenakan kesabaran? Dari kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kita. Hidup secara rohani. Dan itu yang kita kaget. Saya kayaknya dulu ngamuan, tapi tidak bisa kita bilang begini, saudara, saya sudah berubah loh, dan saya ini sudah rendah hati. Itu sombong. Kalau orang yang ngaku-ngaku rendah hati, itu sombong. Saya pernah cerita kepada saudara, ada satu orang yang ketemu dengan saya, dia ngobrol dengan saya. Dia bilang, satu waktu saya hampir pukul seorang teman itu. Nah, ini orang ini cerita ke saya. Dia bilang, saya mau pukul, tapi untung saya rendah hati. Dia bilang, Pak Alfon tahu nggak? Kalau di dunia ini ada dua yang rendah hati, satunya itu saya. Waduh, saya bilang hebat sekali ini orang. Maksudnya hebat sombongnya. Kalau orang yang merasa dia sudah rendah hati, dia sementara sombong. Nanti saudara buktikan. Kalau bisa tidak usah buktikan. Percaya saja.
Orang yang berubah dari sombong jadi rendah hati, dari kikir jadi murah hati. Dia tidak rasa dia sudah jadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati. Paling dia sering nyanyi, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima. Padahal dia sudah memberi banyak. Dia tidak pernah lihat lagi itu sebagai sesuatu yang besar, karena dia bandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan ingin membangkitkan kita mengalami kehidupan baru. Itu kehidupan baru loh. Kalau kita biasanya khawatir, biasanya tegang, alami sesuatu, biasanya cepat ngamuk ketika ada sedikit kata-kata tidak enak dari orang lain terhadap kita. Kalau kita memberi diri ikut mati dalam kematian Tuhan dan dikuburkan bersama dengan Dia, sikap hidup kita rela dikuburkan, maka kita akan bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan. Kemampuan atau kuasa kebangkitan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengubah kita, berubah. Ini hal yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen sampai pendeta pun hendak berubah kelakuannya. Tidak pernah dia mati bersama dengan Kristus untuk dikuburkan dan bangkit dalam hidup yang baru. Ada pendeta yang nanti bertobat menjelang dia mati, mengalami kelahiran baru. Saudara, kesempatan untuk hari ini. Kita rindu, kita berubah, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tadinya sifat-sifat kedagingan, keinginan daging yang di dalam kitab Galatia itu macam-macam, segala macam hawa nafsu dan segala macam kebencian, tidak mengampuni dan seterusnya, kekhawatiran, kejengkelan, kesombongan, kekikiran dan macam-macam. Itu menempel banyak di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Kristus kita diubah. Rumah tangga yang kacau balau karena gampang bertengkar, gampang saling menyalahkan, tiba-tiba berubah. Beri diri untuk alami kuasa kebangkitan Kristus, dan seperti ini dikatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang akan kaget lihat, ini orang berubah, ini jemaat Panarukan berubah, ini pendeta Panarukan berubah. Dulu nyombongnya, tidak ketulungan, berubah. Tapi bukan kita yang sebarkan, saya sudah berubah. Orang yang lihat kita berubah, bukan kita yang sebarkan. Ya, saya sudah berubah nih, saya sudah rendah hati, saya sudah tidak ngamuk. Begitu sorenya ada orang ketemu ngomong tidak enak, dia bilang, yang tadi pagi itu saya simpan dulu, urus dulu sekarang, keluarkan dulu ini, kalau perlu ada arit keluar. Saudara, orang yang diubahkan oleh Tuhan adalah orang yang menguasai diri. Penguasaan diri. Firman Tuhan bilang penguasaan diri, tidak ada hukum yang melarang penguasaan diri. Luar biasa itu. Nah, karena ini membuat kita mampu hidup sesuai dengan firman dan membuat kita mampu mempertahankan keselamatan dan membuat kita menjadi terang bagi banyak orang lain, menjadi garam bagi tempat di mana kita ada, kita hadir, dan membuat kita terus bertahan dalam keselamatan, maka iblis ganggu habis-habisan. Nah, berita kebangkitan, iblis pakai orang. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kehidupan baru di dalam Tuhan,
memberi pengharapan buat orang yang sudah capek. Kok saya nggak berubah-berubah, cuma sedikit saya ngamuk, cuma sedikit saya khawatir, sebentar-sebentar saya bimbang, sebentar-sebentar saya bingung. Padahal ada Tuhan yang bangkit, yang berkuasa. Yang kita tahu dia bilang, jangan kamu khawatir atau serahkan khawatirmu kepadaku, karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mempedulikan kita. Itu saja sudah jaminan untuk kita tidak khawatir. Tapi kenapa kita masih jadi khawatir? Karena kita belum memberi diri dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada harapan buat saudara dan saya melalui kebangkitan ini. Amin. Nah, yang ketiga, karena kebangkitan, berita kebangkitan Tuhan Yesus itu mendatangkan pengharapan buat banyak orang yang hidup dalam dosa, yang gak bisa keluar dari dosa, keluar dari kebiasaan yang tidak baik. Ada harapan buat kita. Nah, iblis sebarkan dusta mengenai kebangkitan, supaya banyak orang tidak mau percaya dan tertolong. Tujuannya itu, berita kebangkitan disebarkan secara dibikin cerita dusta oleh iblis melalui tokoh agama. Dan itu terjadi di seluruh dunia sampai hari ini. Tidak sedikit terjadi di Indonesia. Coba lihat ini ayatnya, Matius 28 ayat 11. Ketika murid-murid ini di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari tentara atau penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini tentara-tentara datang melapor ke imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Tentara ini melapor, tentara atau polisi, pokoknya yang menjaga, disuruh Pilatus menjaga kuburan Tuhan Yesus. Kenapa dijaga? Karena orang-orang Yahudi, imam-imam tokoh agama ini sudah melapor ke Pilatus, tolong dijaga itu kuburan. Karena si penyesat ini, mereka bilang Tuhan Yesus penyesat, penista agama. Biasa tokoh agama cuma itu senjata mereka. Bilang penista agama cocok untuk disalib, penista agama cocok untuk ditangkap. Nah, itu hati tokoh agama yang hatinya tidak bagus. Ada juga tokoh agama yang hatinya bagus. Nah, supaya banyak orang tidak percaya, kita lihat ini ayat 11. Ini tentara-tentara ini, penjaga-penjaga melapor ke imam-imam kepala. Dia bilang, tolong jaga, tolong berikan penjaga untuk kuburan ini. Karena ini orang, maksudnya Tuhan Yesus, mereka bilang penyesat. Penyesat ini, penista agama ini, bilang bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan murid-muridnya datang curi. Jadi tolong dijaga. Dijagalah itu kuburan. Ketika malaikat, kita sudah baca tadi, ketika malaikat turun, ada gempa dan malaikat turun di kuburan itu, penjaga pucat kayak orang mati. Penjaga ini lihat semua peristiwa yang terjadi. Mereka lihat kuburan yang sudah kosong. Mereka melapor ke imam-imam. Pak tokoh agama, tidak tahu sebutannya apa, pokoknya imam lah. Itu kubur kosong, ada malaikat turun, batu digulingkan, kami lihat sendiri, kami gemeter. Kuburnya kosong. Bagaimana ini? Saudara lihat ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ini tokoh agama berunding, mereka mengambil keputusan. Nah, saudara tahu ini keputusan apa? Keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Uang yang diberikan oleh umat Tuhan atas nama Tuhan
digunakan oleh tokoh agama yang hatinya busuk, digunakan untuk menyuap tentara-tentara yang menjaga. Dan ayat 13, mereka memberikan banyak uang kepada tentara-tentara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini tokoh agama ajar dusta itu tentara, karena sudah disogok. Tentara itu ya ngomong iya aja. Tentara serdadu yang menjaga, ya iya, ikut saja jadi pembohong, pendusta, karena sudah dibayar. Banyak orang rela berdusta karena dibayar. Yang mengerikan adalah uang yang dikumpulkan atas nama Allah, atas nama Tuhan, dipakai untuk berdusta, dipakai sebarkan hoax, dipakai untuk sebarkan dusta, untuk menutupi berita yang benar adalah berita Yesus bangkit. Mereka bilang begini, dia tidak bangkit, tapi malam-malam murid-murid datang curi mayatnya dan disimpan sampai ke India katanya. Disimpan sampai ke India. Nggak ada ditulis di Alkitab itu, tapi ada orang bilang sampai dibawa ke India. Ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, oleh Pilatus, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Tentara takut. Waduh, kalau kami ketahuan. Tokoh agama bilang, tidak usah khawatir, kami akan ngomong sama Pilatus. Tidak tahu sambil ngomong ke Pilatus sambil bawa uang juga, tidak tahu, sogok. Katanya suap membuat buta mata orang. Tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, ini yang terjadi. Rancangan dusta. Pakai uang, suruh tentara, suruh aparat keamanan berdusta. Pakai uang, ngomong penegak hukum, pemimpin, masyarakat, Pilatus, diam. Kemudian ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, mereka menerima uang itu. Tentara-tentara itu, serdadu-serdadu laskar itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka berbuat seperti pesan tokoh agama. Bilang murid-murid curi mayatnya Yesus itu dan tidak tahu dibawa kemana. Jadi dia tidak bangkit. Dan yang agak besar itu boleh baca sama-sama dengan saya. Ini mana dia? Mulai dari sini. 1, 2, 3. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bukan cuma di antara orang Yahudi, sampai di seluruh dunia dan tidak ketinggalan di Indonesia, bahwa Yesus tidak bangkit. Karena berita kebangkitan adalah berita pengharapan, berita yang mengubah orang untuk menjadi hidup yang baru. Setan tidak mau. Iblis berjuang habis-habisan. Dia pakai tokoh agama untuk cerita dusta. Sampai hari ini masih banyak tokoh agama yang bicara dusta mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur ada bukti Tuhan Yesus bangkit, karena di depan mata banyak orang dia naik ke surga. Dan banyak agama tahu bahwa dia akan datang kembali. Dia bukan sudah jadi hantu terus naik ke surga nanti datang kembali pada hari kiamat katanya orang. Tetapi
dia memang bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji, aku akan datang kembali. Menjelang Tuhan datang kembali, banyak kesukaran yang terjadi. Tetapi di dalam kebangkitan, melalui kebangkitan Tuhan, kita ada harapan. Saudara yang seringkali ngamuk, seringkali khawatir, sudah tidak berdaya, ada harapan untuk berobat, alami kehidupan baru. Ketika kita berobat, seringkali kita juga alami kebangkitan di dalam usaha. Ketika kita berobat, alami kebangkitan rohani, maka kita kaget. Usaha kita juga ikut bangkit. Rumah tangga saya yang loyo kasihnya, loyo damai sejahteranya, bangkit. Kaget kita. Dan itu yang Tuhan janji melalui firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini. Itu sebabnya seringkali setan taruh di hati kita, enggak mungkin bisa kamu berubah, alami kebangkitan usahamu. Kamu enggak kira berubah, alami kebangkitan dari penyakitmu. Kamu enggak kira berubah. Itu sama dengan yang iblis taruh di tokoh agama untuk bilang Yesus tidak bangkit. Saudara, tetapi pagi ini kita kembali diingatkan, dia bangkit. Amin. Kita sama-sama berdiri, sebab dia hidup, ada hari besok. Haleluya. Kasih kunci. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara, syukuri berita ini. Amin. Amin. Haleluya. Karena kita yang hari esok, hidup jadi berarti wajib hidup. Karena ku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi berarti wajib hidup. Karena ku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi berarti Yesus hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tundukkan kepala sebentar. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki hidup yang berarti, hidup yang berkualitas, hidup yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga, bagi banyak orang lain. Tuhan rancang kita jadi terang, jadi garam, tapi hanya bagi orang yang alami kebangkitan di dalam Tuhan. Rohaninya dibangkitkan. Dia berubah dari seorang pemarah, seorang pembenci, seorang pendendam. Dia berubah dari orang yang khawatir, dia berubah jadi orang yang tenang. Pemarah, dia jadi orang sabar. Ada banyak hal. Dan mungkin saudara juga
mungkin terkurung dalam kubur penyakit. Pagi ini ada berita. Kesembuhan bukan berita utama, tetapi perubahan hati, perubahan hidup bersama dengan kebangkitan Kristus dapat mengubah tubuh saudara yang sakit juga. Amin. Alami kehidupan. Amin. Saudara yang sedang terpuruk mungkin dalam usaha, walaupun ini bukan berita utama, tetapi ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, banyak hal yang berubah dari hidup kita. Dari seorang pembenci, seorang yang tidak mengampuni, seorang yang kikir, seorang yang tidak ada belas kasihan, seorang yang kasar, berubah. Dan tidak heran juga engkau berubah, alami perubahan, alami kebangkitan dari usahamu, kebangkitan dari rumah tanggamu. Ada harapan, saudara, ada harapan. Ada harapan. Beri diri untuk mati bersama dengan Tuhan. Segala sikap jahat, sikap jelek, kita dikuburkan bersama dengan Tuhan, dan kita bangkit dalam satu kuasa kebangkitan yang baru, kebangkitan Kristus. Angkat tangan dengan iman. Saya undang Bapak Ibu buat datang ke depan untuk berdoa. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji dan syukur, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saat ini kami kembali mendengar firman-Mu. Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan, bahwa kami mempunyai Engkau Allah yang hidup. Segala sesuatu yang telah berlalu, Tuhan, segala apa yang lalu telah kami kubur, dan sekarang kami bangkit. Engkau bangkit, dan juga kami yang percaya kepadamu, Tuhan, yang mempercayai, yang berpegang kepadamu. Engkau bangkitkan kami, bangkitkan dari kelemahan kami, bangkitkan dari keputusasaan kami, bahwa kami mempunyai harapan. Kami hidup karena Engkau hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu, Tuhan, yang mungkin yang selama ini kami lemah, kami tidak berpengharapan, kami merasa sia-sia. Tetapi Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berikan kami lagi semangat, Engkau berikan kami lagi pengharapan, bahwa di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan. Puji dan syukur, terima kasih ya Bapa atas segala firman-Mu, dan Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, bangkitkan semangat kami, bangkitkan Tuhan pikiran kami, bahwa ada hari esok. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin.